Jadi kita cek dulu ya, sebelum kita masuk primary survey itu kita cek dulu apakah ada terjadi atau kita curigai fraktur servikal. Bagaimana kita mengecek tanda-tandanya? Yaitu terjadi multitrauma di area wajah ya, wajah atau di daerah kepalanya, servikal, leher dan kaki kepala. Kita cek apakah terdapat jejak ya. Kita cek dan kita cek apa yang terjadi. Ternyata di sini kita menemukan ada trauma di daerah dagu dan leher ya. Maka kita curigai ini terdapat fraktur servikal. Maka kita harus amankan dulu dengan nekolar. Jadi kita harus amankan servikal, kontrol servikal. Kita sebutnya dengan kontrol servikal. Nah ini harus cepat ya. Nah airway breathing itu harus dalam waktu 5 menit. Nah makanya kecil. Oke. Nah, kita mengamankan servikal, caranya itu adalah ya, 4 jari kita di bawah bahu, satu menekan clavicula, yang lainnya menekan telinga. Jangan pernah diangkat. Ya, tidak boleh diangkat, tidak boleh. Kita cuma mengamankan supaya dia tidak bergerak saja. Ya, mengangkat servikal. Nanti leader yang menyebutkan, jangan diangkat ya, jangan diangkat. Oke. Nah, ini kita pasang nekolarnya, kita dorong ya tangannya ini kita ke telinga. Kita lakukan sapuan dada. Sekarang servikalnya sudah aman, kita masuk ke primary survey yaitu airway. Airway ya, airway berarti jalan nafas. Bagaimana cara mengecek jalan nafas? Jauh terus. Kalau servikal Cek jalan nafas. Loop, listen, and feel. Ya, lalu kita melakukan loop pergerakan dinding dada, listen suara nafas dan hembusan nafas. Nah, kita dengarkan suara nafasnya. Kalau kita terdengar seperti berkumur-kumur, kita sebut apa? Gargling. Kalau kita dengar seperti mengorok, stridor. Kalau dia seperti sempit, snoring ya. Nah, ini kita terdengar suara gargling, siapkan suction ya. Mana ada air? Kita melakukan suction selama 10 detik ya. Kalau misalnya ini biasanya ada darah, bersihkan selama 10 detik. Kalau kita bilas lagi, kalau terdengar suara bersama ya, gargling. Kalau dia stridor berarti kita harus pasang intubasi. Kamu sudah belajar intubasi ya? Siapa? Sudah belajar intubasi? Intubasi belum ya? Cuma satu kelas berarti yang belajar. Oh, ini ada pembelajarannya panjang juga ya, karena harus menggunakan alat intubasi. Belum ya? Belum intubasi. Kalau suction udah. Nah, ini kita pasang intubasi dengan menggunakan alat ya. Nah, kalau dia snoring
Snoring berarti kita menggunakan OPA atau NPA. Nah ini sesuai dengan ukurannya, itu kita harus ukur ya, dari bibir ke telinga. Nah ini bisa kita pakai ya. Nah itu kita, ini misalnya langit-langit, kita masukkan, dia ngadapnya ke sini sampai dia menyentuh langit-langit, baru kita putar. Sudah kan belajar ya? Sudah belajar semua nih. Putar, lalu kita putar. Oke, ini salah satu ya yang digunakan. Oke, lalu kalau misalnya pasiennya itu sadar, ya kita bisa menggunakan NPA. Oke, itu lewat di hidung. Salah satu ya, nggak semuanya dipakai. Oke, itu kalau snoring itu kalau sadar kita pakai NPA, tidak sadar kita pakai OPA. Kalau stridor kita pakai intubasi. Kalau dia gargling kita gunakan suction. Ya, kita sudah selesai di airway. Sekarang kita masuk ke breathing. Nah, untuk breathing itu kita akan pasang pulsasi telunjuk. Telunjuk ya. Oke, pas ya? Tidak. Oke, kita tunggu dulu. Ya, kita menggunakan oximetri untuk menentukan nanti berapa kadar oksigen dalam darahnya ya. PCO2-nya berapa? Oke. Yang normal berapa? 5 sampai 100 ya. Kalau dia di bawah itu ya, dia di 4 sampai 90 itu kita menggunakan nasal kanul. Di bawahnya lagi, 10 di bawahnya lagi kita bisa menggunakan sungguh ya. Lalu di bawahnya lagi rebreathing mask, non rebreathing mask. Dan kalau sudah sangat rendah sekali ya, di bawah 50 itu kita bisa menggunakan BPAL lagi. Semuanya udah belajar ya? Sudah. Tinggal diulang. Oke, ternyata kita sudah menggunakan oksigen ya, kita gunakan yang ini yang rebreathing mask. Ada yang non rebreathing mask itu dia tertutup sininya ya, berarti dia nggak bisa keluar. Nah ini harusnya ini non rebreathing masknya, tapi ini lepas. Oke, kita pasang oksigen. Kalau dia pakai intubasi berarti dia pakai BPAL mask ya, bisa. Oke, selanjutnya oksigennya juga bisa masuk. Nah setelah itu kita lihat ternyata pernapasannya belum ada perbaikan, maka kita curigai ada trauma pada toraks ya. Maka kita harus membuka bajunya dan kita cek IAPP, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi untuk daerah toraks. Ya, kita inspeksi terlebih dahulu. Ya, kalau kita melihat ada terjadi pembengkakan, ya, pada daerah torak nih, ya, meninggi, tidak simetris, lalu kita cek trakeanya itu bergeser ke arah yang sehat, ya, karena ini tadi kan terdorong, ya, terdorong oleh paru-parunya yang mengencang, yang besar. Maka itu adalah salah satu ciri dari tension pneumotoraks. Maka harus pasang needle thoracosintesis. Kita bisa menggunakan albuket yang ukuran yang paling besar yaitu 14. Itu kan ini kita nggak ada ya, jadi kita pakai ini. Nah itu kita disinfektan terlebih dahulu ya daerah yang akan kita lakukan pemasangan needle thoracosintesis. Tension kita bersihkan dulu, baru kita disinfektan airnya. Kalau sudah, ini perumpamannya aja ya, karena
harusnya dia langsung ditancapkan ya. Ini badannya. Tapi ini karena ini kan pantomnya nggak ada. Nah, bisa di CS2 yang terbaru itu adalah di CS4 ya, CS45. Di antaranya itu karena kita menghindari kalau ada cairan. Jadi yang terbaru itu di situ. Jadi kalau ada cairan bisa langsung maksimal untuk pengeluarannya ya. Oke, kita pasang. Ya, tapi enggak pakai dia. Paham ya? Oke. Lalu kita bisa modifikasi dengan menggunakan handspan yang kita potong agar udara dari luar itu tidak bisa masuk, yang dari dalam ini bisa keluar. Oke. Oke ya, lalu kita. Oke. Ini nanti kita periksa. Oke. Oke ya, ini tension pneumotorax. Oke. Setelah itu kita udah oke ya kalau dia tension. Nah, terus inspeksi palpasi tadi sudah ya, ada bengkak ya. Lalu perfusi. Nah, ternyata pada saat kita perfusi terdengar suara redup atau peka. Berarti itu apa? Cek di sana. Redup atau peka artinya terdapat masif hematotorak, hemoragik hematotorak, berarti ada pendarahan di dalam, maka kita bisa memasang USD ya. Nah, itu sama posisinya tadi. Nah, setelah itu kita auskultasi. Di sini misalnya ada luka tembus, kita melakukan auskultasi pada daerah luka tembus tadi. Nah, jika terdengar suara shocking chest wound, seperti suara terdesak, nah itu berarti ada luka tembus sampai ke paru-paru. Berarti ini kita harus pasang kasa 3 sisi. Nah, kita pasang kasa 3 sisi. Jadi bisa di sini, satu sisinya kita biarkan terbuka agar udara dari dalam bisa keluar, dari luar tidak bisa masuk. Ya. Nah, lalu tadi ya pada saat kita inspeksi kita juga bisa palpasi dan inspeksi itu terjadi paradoksial. Paradoksial itu adalah patah beberapa tulang iga. Jadi ibarat ini tidak ada penutupnya lagi. Jadi ketika bernapas tuh nampak kayak daging ini naik turun, collapse deh. Kayak gerak gitu namanya. Bisa dibayangkan enggak? Kita bernapas tuh nampak. Nah, itu namanya paradoksal. Nah, itu berarti terjadinya flail chest ya. Maka ini biasanya kalau dia sadar dia akan merasa sangat nyeri sekali. Berarti kita kasihkan anti nyeri analgesik dan juga pasang intubasi. Oke, kita udah selesai breathing. Kita masuk circulation. Circulation ini kita harus melihat tanda-tanda shock terlebih dahulu ya. Nah, kelas untuk kehilangan darah itu ada 4 kelas. Kelas 1, 2, 3 dan 4. Kelas 1 dan kelas 2 kita pasang infus 2 jalur. Kelas 3 dan kelas 4 sudah membutuhkan transfusi darah. Maka kita cek dulu dia berada di kelas mana ya. Nah, kita ceknya dengan apa untuk mengecek tanda-tanda shock? Akal, tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan, apa namanya tuh, pH-nya ya, urin. Mengecek tanda-tandanya ya. Yang pertama kita cek, biasanya untuk yang kehilangan darah sekitar 700 itu dia masih
masih dalam batas normal tapi udah dari batas. Misalnya apa namanya, tekanan darahnya nadinya 100 ya. Nadi kan normalnya 100. Ada pendarahan tapi nadinya masih 100. Terus pernapasan 25 misalnya gitu ya. Terus tuh apalagi tekanan darahnya itu misalnya dia biasanya 120 jadi 110 misalnya atau 100 ya. Nah maka apa namanya, ini derajat 1, derajat 2 itu naiklah 10 atau berbeda sedikit dari derajat 1. Berarti derajat 1 dan 2 itu kita pasang infus 2 jalur. Pasang infus. Oh ini udah selesai dulu. Pasang sebelah situ ini. Pilih yang mana? Kita pasang infus 2 jalur. Oke. Kiri dan kanan ya. Kalau dia tadi misalnya sudah 130 ya, terus nadi 130, apa namanya, tekanan darah misalnya 90 ya, pernapasannya udah 29, nah itu berarti derajat 3. Derajat 3 dan 4 itu kita udah usah dicocok. Kita siapkan transfusi dah ya. Nah terus kita akan melakukan pengecekan. Ini tadi enggak? Oke, kita akan mengecek apakah ada fraktur atau luka bagian yang lain. Nah ini ya, kalau misalnya ada luka dan lain-lain itu harus ditutup ya, balut tekan, dan juga kita pasang gurita kalau daerah pelvis, femur ya, itu kita harus pasang balut di dada. Jadi semua harus praktekkan sini. Nah kita cek ya bagian depan, ternyata di samping sini kita temukan ada jejas ya, ada krevitasi juga. Nah kita akan mengecek pada bagian belakang ya, apakah juga terdapat gangguan. Ayo ibu butuh 3 orang, kita akan melakukan rock roll dan kita akan melakukan pemeriksaan BDLS. Ya. 3 kan? 3 orang di sini. 3 orang. Dari saya ngomong ini. Aku lacak tadi baik, boy. Kalau mana satu lagi? Ketiga. Ini masih nggak ada. oh di sini Menyelang ya. Inilah. Roll ya. Satu lagi. Kasihan tak sih? Pegang pakai kakinya ya. Nah, apa namanya, 1 orang di sebelah sini nanti untuk mengecek bagian belakangnya ya. Nah, nanti yang akan dihindari oleh yang bagian kepala servikal ya. Jadi dia akan mengatakan seperti ini. Ikuti aba-aba saya dalam hitungan ketiga, miringkan pasien ke arah kiri saya. 1, 2, 3, pelan ya. Oke. Lalu nanti saya akan memeriksa ya BTLS, apakah ada bengkak, apakah ada jejas dan luka, apakah ada tanda krevitasi. Apa itu krevitasi? Krep. Suara. Kalian bisa bayangkan kan kalau kalian makan kepiting, Suara suaranya kayak gitu. Kalau apa ada patah, ada pizzado seperti itu ya. Kalau ternyata kita temukan di sini ada jejas dan krevitasi pada bagian pelvis ya. Oke, kita akan siapkan gurita. Nah, yang bagian lukanya kita bersihkan, balut tekan dulu ya, untuk sementara. Oke, dalam hitungan ketiga kembalikan pasien ke posisi semula. 1, 2, 3.
pasang caranya. Oke, ya kita sudah selesai untuk melakukan ya pembalutan ya pada bagian selfish ya. Kalau misalnya di bagian lain ada yang fraktur juga berarti kita berpijai dulu ya, sebentar nanti dia akan dibawa ke radiologi dan ini udah rumah sakit operasi ke radiologi. Oke, airway breathing circulation, lalu disability baru kita cek kesadaran dengan menggunakan ECS. Udah hafal ya semua ya. Nah, karena kalau dia pasang intubasi itu langsung dikasih tanda pada verbalnya T ya, karena dia intubasi. Oke, kita nggak menghitung, nanti ditambah plus T. Nah, lalu kita cek motoriknya. Kalau dia sadar itu kita berjabat tangan dulu. Pak, jabatan saya tekan lebih kuat lagi. Nanti saya sehat ya. Nah, lalu kalau dia tidak, kita angkat kakinya ya, lalu suruh telapaknya mendorong Pak. Kalau dia sadar. Kalau tidak sadar kita angkat kedua tangannya lalu kita jatuh. Kalau dia masih ada sadar akan tahan ya. Nah, lalu kita akan cek headlight mata kita cek atas bawah, kita lihat simetrisnya ya. Setelah D berarti itu exposure ya. Tadi kita sudah ya menggunting semua baju tadi sudah. Lalu kita memberikan selimut ya untuk mencegah terjadi hipotermia. Kita cek ya semua tanda-tanda ya, hipotermia, acidosis. Oke. F berarti poli kateter. Kita siapkan kateter ya. Nah, ini ada kontraindikasi untuk pemasangan kateter. Itu kita cek apakah ada tanda-tanda injury ya, ada injury pada uretra, yaitu ada tanda biru, jejas, dan ada pendarahan yang keluar langsung dari uretra. Itu berarti kita kontraindikasi untuk pemasangan kateter. Oke, setelah itu FG gastro tube ya. Kita padang gastro tube ya. Mencegah terjadinya distensi abdomen. Nah, ini gastric tube ini kita ini ada kontraindikasi pemasangannya ya di nasal. Kita curigai terjadi fraktur basis kranial. Tanda-tandanya ada rakun eyes, yaitu mata seperti panda tuh, mata rakun tahu ya. Terus tuh di telinga keluar darah, dan juga ada percak merah ya pada mata. Nah, kalau ada tanda-tanda itu kita jangan pasang hidung buru-buru, karena kita takutnya kita curiga ada fraktur bagian basis kranial. Jadi pada saat kita masuk nanti di sini ada fraktur, masuknya ke otak maksudnya. Cucu aja nyalip ke situ. Ya kan? Nah, maka kita pasang OGT atau lewat mulut ya, kalau misalnya kita curigai ada fraktur basis kranial ya. Oke. Tapi itu kalau
Bisa. Udah samping. Oke, kan besar. Kalau opa kan dia malah membuka mulutnya, jadi lebih mudah kita masukin. Oke, itu B, C, D, E, F, G, H, heart, monitor, kita pasang monitor, merah, kuning, hijau, hitam ya. Kita pasang bukan EKG, monitor. Nah nanti di monitor langsung ada EKG. Nah kalau terjadi henti napas, henti jantung, apa yang kita lakukan? RJP, orang langsung lakukan RJP. Oke, setelah itu imaging, melakukan pemeriksaan radiologi kita gunakan long span cord ya kalau untuk memindahkan, atau bisa dengan kasurnya langsung ya ke ruang radiologi untuk melakukan pemeriksaan ya. Setelah itu kita masuk, kita periksa dari awal sampai akhir lagi untuk mengevaluasi, baru kita masuk ke secondary survey. Secondary survey kita panggil keluarganya untuk mengklarifikasi data-data dari pasiennya ya. Kita bisa menggunakan rumus AMPA. Siapa jadi keluarganya? Ibu, keluarganya Bapak Irwan. Iya. Siapanya Bu? Istri. Oke ya. Ini kami mau klarifikasi beberapa data ya Bu. Bapak yang pertama A ya kan, ada riwayat alergi makanan, obat ya. A. M ya, medication. Obat yang digunakan selama ini apa Bu? Ada obat yang diminum rutin? Medication ya. A. M. P. Post illness, penyakit yang diderita, ada DM atau hipertensi. Nah A. M. P. L. Last meal, makanan sebelum makanan terakhir yang dimakan sebelum kejadian? Pisang misalnya. Oke. Terus itu event. Kejadiannya tadi seperti apa? Ya, pada kecelakaannya. Oke, jadi rumusnya bisa menggunakan AMPA. Nah, ini bisa diteruskan ke ruang berikutnya yang mau dilakukan operasi dan lain-lain. Yang penting kita sudah menyelamatkan nyawa pasien. Oke? That's it. Simple. Oke ya, jadi itu udah Ibu buat sangat mudah ya. Udah Ibu buat rumusnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Udah kan? Oke. Nah jadi semua yang kalian sudah praktekkan itu akan kalian praktekkan semuanya dalam waktu sekaligus ya di IGD. Jadi ini kalau pasien di IGD kecelakaan kayak gini lah kerjaannya langsung ya. Kita aku amankan cervical, baru airway, breathing, circulation, ya, dan alatnya juga harus kalian siap dulu. Nah biasanya kita akan pakai peduli emergency, peduli merah. Jadi jangan sampai salah. Misalnya kan kalian kan sudah cek saturasi oksigen, nah ya, jadi jangan sampai salah penggunaan nih ya. Nanti ini salah ya, karena dia tidak tahu, karena dia tidak pakai ini pedomannya ini kan, apakah dia pakai nasal ataukah dia pakai mask atau rebreathing mask, non rebreathing mask, ataupun menggunakan back valve. Jadi bukan ditebak-tebak ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ? Tim ya, kita berdasarkan absen saja, tapi dia nggak tahu tugasnya apa. Jadi dia misalnya 6 orang, nanti dia ngambil apakah dia sebagai leader. Berarti kalau dia sebagai leader kayak Ibu tadi, dia mengarang-arangkan. Nah kegiatan kita itu kita lakukan secara berurutan tetapi simultan. Apa artinya berurutan tapi simultan? Memang berurut tapi tidak saling menunggu gitu. Misalnya ini yang ini melakukan yang di sini, maksudnya misalnya RW langsung apa RW bagiannya RW-nya langsung kan habis itu breathing. Saya breathing, pas ke breathing kita udah lihat itu yang lain udah nyiapin gitu, enggak breathing. Baru itunya ini enggak ya langsung dan kan kita ngomongkan breathing kan yang lainnya udah nyiapin gitu. Jadi misalnya nanti kan Ibu tulis di sini ya semuanya bisa ada jejak di sini, misalnya trakea ini. Jadi kalian udah bisa, yang lain udah bisa membantu menyiapkan A. Jadi
A, B, C itu tuh harus dalam waktu 5 menit. Nah, paling nggak kita selesai. Nah, kalau yang lainnya 6 ya, berarti kita ada berapa satu kelas? 31. Nah, berarti sekitar ada yang 7 ya. Ada yang 7. 7 terakhir. 7 terakhir berarti kita ada 5. 5 kelompok. Oke, kita bariskan kelas. Iku nawe absen bawah kok nawe. Iya, ikut putaran tidak lama ya, tapi bisa jadi nanti ibu hari ini juga tapi Harus bisa semua. Absen terima.